Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka acara kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Ibu-ibu sudah hadir datang dalam pertemuan bulanan kita. Santai aja Bu ya. Santai aja. Kita pakai ini. Kalau misalnya saya bilang hai, jawabnya hello ya. Ya. Hai. Hello. Hello. Hai. Iya, pintar. Nah, kali ini seperti biasa kita mengadakan pertemuan bulanan, tapi ada berbeda kali ini, Bu. Kita akan belajar mengenai ini, pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, di PKH itu kan ada namanya P2K2. P-nya apa, Bu? Masih ingat? Nggak ingat ya? Pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Itu P2K2. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa tadi, Bu? Ini sudah saya tempel? Pengasuhan dan pendidikan anak. Ya. Nah, dalam pendidikan dan pengasuhan anak ini ada 4 sesi. Nah, ada 4 sesi yang kita pelajari. Pertama ini, Bu, sudah saya catat nih. Boleh, Bu ya, kalau mau catat. Sesi pertama kita mempelajari mengenai menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, menjadi orang tua yang lebih baik. Terus, ini sesi kedua ya. Sesi 2, memahami perkembangan dan perilaku anak. Yang ketiga, coba dibaca Ibu Desi. Memahami cara usia dini belajar. Iya, memahami cara, ini kurang ya, anak usia dini maksudnya ya. Iya, anak PAUD gitu. Ada satu lagi, sesi 4. Sesi 4 itu membantu anak sukses, membantu anak sukses, maaf ya, tulisan saya keriting-keriting. Tulisan dokter, maklum. Dulu mau jadi dokter nggak jadi, Bu. Nah, sukses di sekolah. Iya. Jadi, dalam pelajaran ini pengasuhan dan pendidikan anak ada berapa sesi, Ibu-ibu? Ada 4 sesi. 4. Hari ini kita belajar sesi pertama yaitu Menjadi orang tua yang lebih baik. ya, benar. Iya. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu, kenapa sih kita harus menjadi orang tua lebih baik? Ada yang bisa jawab? Biar nanti anaknya baik juga, Bu. Pintar. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Desi. Oh, Ibu Desi, benar sekali. Supaya anaknya nanti jadi lebih baik ya. Kalau Ibu Rahmah? Kalau orang tuanya udah baik, pasti anaknya lebih baik dan seterusnya generasinya akan lebih baik lagi. Hebat sekali. Kalau orang tuanya jadi lebih baik, maka anaknya akan menjadi baik-baik dan generasi-generasi selanjutnya menjadi generasi yang lebih baik lagi. Setuju tak Ibu Desi pendapat Ibu Rahmah? Setuju ya. Nah, jadi tujuan kita belajar untuk menjadi orang tua lebih baik agar anak-anak kita lebih baik lagi dan menjadi anak-anak yang hebat. Nah, seperti itu ya. Terima kasih kepada Ibu Desi dan Ibu Rahma atas pendapatnya. Nah, benar sekali ya. Nah, kali ini ada beberapa cara nih. Beberapa cara bagaimana kita menjadi orang tua yang hebat. Nah, ibu-ibu, saya mau nanya nih, punya anak gak, Bu? Punya dong ya. Ya. Ibu Desi anaknya berapa? 2. Yang pertama usia berapa? 4 tahun. 4 tahun. Oh, berarti dia masuk ke anak PAUD ya? Iya. Anak usia dini belajar. Nih, berarti ini penting. Kalau anak kedua? 2 tahun. 2 tahun. Berarti masih balita. Harus rajin imunisasi, oke? Kalau Ibu Rahma, berapa anaknya di rumah? Alhamdulillah punya 3. Alhamdulillah 3. Usia berapa aja itu? Itu anak yang pertama usianya 15 tahun. Terus yang kedua 5 tahun. Kalau yang ketiga
masih setahun. Ya, berarti SMP, SD, SD, bayi. bayi. Ya, mantap ya, semua komponen ada. Nah, kali ini kita akan mempelajari tips menjadi orang tua yang hebat. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, mau tanya lagi. Apa hal yang menyenangkan, yang paling menyenangkan dan paling menyulitkan selama sebagai orang tua? Oh ya, sebelumnya kita bagi kelompok ya. Bagi kelompok 3, satu kelompok 3 orang. Oke Bu, dengarkan saya Bu ya. Semuanya bagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Masing-masing orang menyediakan jawaban dari pertanyaan saya. Jawab pertanyaannya yaitu apa hal-hal yang paling menyenangkan dan menyulitkan sebagai orang tua yang pernah dirasakan nih sebagai pengalaman sendiri. Oke? Yang paling menyenangkan dan paling menyulitkan selama sebagai orang tua. Ya? Sudah ada? Siapa yang duluan nih? Yang paling menyenangkan dan yang paling menyulitkan selama menjadi orang tua. Hal-hal yang paling menyebalkan. Hal-hal yang paling menyenangkan ada? Ibu Desi? Nggak ada? Masa nggak ada Bu? Hal-hal yang menyenangkan selama menjadi orang tua. Ada ya? Apa tuh Bu Desi? Hal yang menyulitkan itu yang pertama kalau ketika Satu aja. Pusing kalau banyak banget ya. pertama kalau kita lagi seperti nyuci terus Mm-mm. masak tiba-tiba anak rewel nangis Oh. sudah tidur gitu. Oh gitu. Kalau itu yang menyulitkan, yang menyenangkan? Menyenangkan ketika mengajari anak tentang pelajarannya di sekolah. Anaknya pintar ya Bu ya. Jadi Ibu merasa senang gitu mengajarinya. Luar biasa. Tangkap dia, Bu. Cepet tangkap. Wah, cerdas ya. Alhamdulillah. Kalau Ibu Rahma? Kalau yang menyulitkan itu seperti misalnya kita pulang kerja terus anak-anak kita tuh minta inilah minta itulah, jadi kan kita capek gitu kan. Jadi sulit untuk memenuhi kemauan mereka. Jadi bawaannya emosi gitu Bu ya? Iya. Ya capek gitu. Anak banyak permintaan. Kalau yang menyenangkan? Kalau yang menyenangkan itu juga kembali misalnya kita habis ini nih capek misalnya kan beresin rumah atau gimana, terus menengok keceriaan anak-anak itu kan kita merasa senang gitu. Oh, jadi terhibur ya. Tapi makin banyak anak makin terhibur ya, insya Allah ya. Oke, nah cara-cara menjadi orang tua yang hebat. Yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Nah, kenapa sih Bu kita harus mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua? Nah, jika kita selalu mengingat hal-hal yang baik menyenangkan sebagai orang tua, maka kasih sayang kita kepada anak itu semakin meningkat. Nah, jadi kalau bawaannya ingat yang buruk aja itu kesal, nanti cepat tua Bu. Ya, jadi jangan marah-marah terus kalau di rumah, nanti cepat tua. Nah, itu ya. Nah, jadi yang pertama apa Bu? Harus mengingat hal kan sebagai orang tua. Itu ya Bu ya. Nah, yang tadi cara yang pertama, kita harus mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Jadi, ketika kita mengingat hal yang membahagiakan, bawaannya tuh Bu, kita senang aja jadi orang tua. Bawaannya kita bahagia, bersyukur punya anak. Wah, anak saya cantik, imut. Wah, anak saya putih. Nah, itu jangan dipermasalahkan ya. Wah, anak saya pintar, gitu. Tapi kalau bawaannya berantakan lagi. Tadi ya Bu Rahma ya, tadi contohnya Ibu kan pulang kerja nih, rumah berantakan, anak minta beli es tontong, minta beli gorengan atau sosis-sosis gitu, udah capek gitu. Nah, caranya agar kekesalan kita itu menjadi reda,
salah satunya itu kita berdiskusi dengan suami, atau misalnya dengan orang tua, kalau misalnya tinggal dengan orang tua, dengan teman-teman juga boleh. Misalnya, Bu, anak saya nih ngeselin banget, gimana ya solusinya? Jadi jangan cuman ngerumpi aja ngomongin orang, Bu ya. Enggak lah ya, insya Allah. Nah, tapi juga kita membicarakan atau mendiskusikan hal-hal yang positif, seperti mencari solusinya. Anak saya ini pulang-pulang mau beli es lontong aja, itu bisa dengan cara misalnya berdiskusi dengan suami, gimana nih abang, manggilnya apa, mas, solusinya, atau membuat perjanjian, oh makan minum es lontongnya 1 kali seminggu aja, itu kan bisa ya. Jadi berdiskusi mengenai solusi dari hal-hal yang menjengkelkan tadi, Bu, yang menyulitkan ya. Nah, seperti itu ya, Bu. Jadi kita berdiskusi dengan suami, dengan misalnya. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Bu ya. Bu jangan lupa isi absen, Bu ya. Oh iya. Oke, ayo kita berdiri dulu. Capek duduk terus. Ada permainan nih, Ibu-ibu. Ikut, lihat saya dulu, perhatikan ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa? Bisa. Wah, pintar ya. Ya, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, udah ya, bisa ya? Nah, jadi tugasnya ikuti apa yang saya katakan. Ikuti suara saya, jangan ikuti Tangannya. iya, jangan ikutin gerakannya ya. Ikutin suaranya ya. Kepala, tapi matanya harus lihat, Ibu. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Ini ada yang gini. Kepala, pundak, ada yang gitu. Berarti nggak konsentrasi. Ya, duduk dulu ya. Itu artinya ada pelajaran dari permainan ini, Bu. Ada yang tahu nggak pelajarannya apa? Saya. Apa, Bu? Pelajaran konsentrasi. Iya, salah satu konsentrasi. Tapi yang lebih benar, Bu ya. Cuman kalau kita kaitkan dengan menjadi orang tua lebih hebat, yang poin ini, Bu. Sejalan antara perbuatan dan perkataan. Ya, kita duduk dulu yuk, Nah, kenapa perkataan dan perbuatan kita sebagai orang tua itu harus sejalan? Karena kita selaku orang tua itu dicontoh kepada anak kita, Bu. Jadi jangan gini, nanti ada ini nih, tukang kredit datang ke rumah. Assalamualaikum, Bu, Assalamualaikum. Nak, bilang ibu nggak ada. Nah, itu ya, sering ya, Bu ya, itu jangan. Nah, jangan, jadi itu bahkan kita memberi contoh kepada anak, kita boleh bohong, seolah-olah boleh bohong. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan lagi. Ya, Bu ya. Nah, mungkin karena waktunya singkat, besok kita lanjut lagi untuk langkah-langkah berikutnya ya. Langkah ketiga, selalu berusaha melihat hal yang positif yang ada dalam diri Anda, diri kita. Dan masih banyak lagi. Nah, ini kita berdiskusi, belajar bersama, Bu. Jadi bukan hanya saya lebih pintar, tapi kita sama-sama belajar ya. Karena kan kita sudah punya anak semua, ibu-ibu semua. Nah, itu kita harus belajar sama-sama. Nah, terima kasih atas kedatangannya. Jangan lupa absennya. Dan saya minta maaf kalau ada salah kata, dan diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.